materi pertama tentang komunikasi visual. Jadi komunikasi visual adalah cara menyampaikan gagasan dan informasi dalam bentuk-bentuk yang bisa dilihat. Contoh paling sederhana ya yang kita lakukan sehari-hari adalah saat kita memberikan komentar di media sosial. Itu kadang kita ingin memberikan komentar tapi males ngetik, kita berikan emoji. Atau bahkan kita tidak ingin memberikan komentar tapi tidak ingin mengecewakan orang yang memberikan yang memulai percakapan. Jadi bisa seperti itu. Bentuknya harus bisa dilihat. Intinya dari komunikasi visual adalah bentuknya harus bisa dilihat dan dipahami. Kemudian ada beberapa elemen penting dalam elemen visual penting dalam komunikasi ini. Ada 5, meskipun mungkin di tempat lain ada beberapa lainnya, ada lebih sedikit, ada lebih banyak, tapi secara umum ada 5, yaitu line itu garis. Kemudian yang kedua adalah shape itu adalah bentuk 2 dimensi. Kemudian form adalah bentuk 3 dimensi. Kemudian tekstur ini untuk gambar ya, kalau ada pernah menggunakan program-program misalnya pemodelan 3D itu pakai tekstur seperti ini. Nanti kita bahas bagian berikutnya. Dan terakhir adalah balance itu keseimbangan. Line atau garis ini sangat banyak ditemukan dalam desain, misalnya dalam gambar atau ilustrasi. Ada line yang berbentuk perspektif yang sebenarnya tidak ada, tapi kita bisa menganggap bahwa itu ada garisnya, seperti dalam gambar ini. Kemudian line ini juga, garis semacam ini juga menjadi elemen dalam elemen lain, misalnya tekstur. Tekstur itu tidak harus berupa gambar atau foto atau latar belakang, tapi bisa berupa kumpulan garis. Kemudian polanya berupa garis-garis. Kalau Anda pernah melihat QR code itu ada yang bentuk kotak-kotak atau garis. Pola. Kemudian line juga sering ditemukan dalam background. Penggunaan line sangat banyak. Misalnya apabila Anda pernah menggunakan software macam video scribe itu ya, jadi kita membuat garis objek dengan menggunakan garis, kemudian dianimasikan. Ada gerakan tangan yang mengikuti yang seakan-akan menampilkan tangan itu sedang menggambar. Kalau Anda cari di YouTube itu video scribe itu banyak sekali. Itu umumnya menggunakan gambar. Objek yang dipakai untuk gambarnya sendiri bisa sebaiknya untuk video scribe ya, dan juga untuk software semacam ini biasanya adalah gambar vektor, bukan gambar bitmap. Nanti kita bahas tentang gambar vektor. Kemudian line ini juga tampak jelas pada penggunaan tone shading. Tone shading itu pewarnaan pewarnaan atas objek yang dibuat seakan-akan objek itu adalah 2 dimensi. Jadi dalam gambar ini ada shading menggunakan tone, terlihat jelas garis-garis berwarna hitam yang membatasi objek gambar ini. Kemudian contoh paling nyata, apabila Anda pernah melihat film kartun Mr. Bean yang kartun itu ya, itu gambar Mr. Bean-nya, gambar objeknya
yang ingin ditampilkan di depan, di foregroundnya itu menggunakan line yang cukup besar seperti ini. Itu contoh penggunaan line. Kemudian contoh berikutnya ini, dalam gambar ini penggunaan line sangat penting karena apabila tidak ada line, kita tidak akan tahu bahwa misalnya cahaya Jane ini adalah bawaan dari Sarah-Koch. Mungkin kita menganggap dia bawaan dari Ximena Bell. Siapa ini? Kemudian atau mungkin kita melihat bahwa Sarah-Koch ini membawai cahaya Jane, Terry Woods dan Cesha Craft jika tanpa line seperti ini. Berikutnya, pada saat kita menggunakan garis, kita perlu memperhatikan pada hal-hal seperti bobot dari garis. Itu bobot ini maksudnya ketebalan ya, tingkat ketebalan garis, kemudian warnanya, kemudian teksturnya jika menggunakan tekstur, dan stylenya. Elemen-elemen ini sangat elemen-elemen yang mungkin kadang diabaikan, tapi secara umum memberikan pengaruh yang besar pada bagaimana orang-orang itu melihat desain kita. Itu contohnya dari width seperti ini, ada garis dengan ketebalan yang besar, kemudian warnanya berbeda, kemudian ada teksturnya berbeda. Ini kalau kita lihat garis seperti ini tampak misalnya bahwa garis ini dibuat dengan menggunakan kuas misalnya. Jadi dipakai untuk menampilkan sesuatu yang artistik lah. Kemudian stylenya ada yang melengkung-melengkung, ada berputar-putar dan seterusnya. Contoh penggunaannya seperti ini. Di sini ada tiga buah tanda dilarang parkir. Dilarang parkir khusus untuk pegawai. Di sini ada 3 buah tanda parkir. Teksnya sama, besarnya sama, latar belakang warnanya juga sama, putih. Tapi dilihat sekilas dari ketiga tanda ini yang paling sesuai dengan tujuan untuk memberitahuan bahwa tempat ini tidak boleh dipakai untuk memarkir kendaraan adalah yang kedua. Perbedaannya ini karena yang pertama ini cuma garisnya. Garisnya warna merah dan ini hitam netral. Jadi garis warna merah ini berkaitan dengan teks no parking, dilarang parkir. Kalau kita meminta orang untuk tidak melakukan sesuatu atau memberikan peringatan, biasanya warnanya merah. Di komputer itu ya, itu sudah menjadi ketentuan umum. Jadi kalau ada warning itu biasanya warnanya merah. Kemudian kalau misalnya kita mengcopy file, kopinya berhasil, itu enggak ada ya, itu warnanya hijau, katakanlah seperti itu. Kalau Anda bikin software itu kalau warning sebaiknya diberi tanda dengan ada kesan warna merah. Jangan kalau warning itu diberi tanda warna hijau dan seterusnya. Perbedaannya. Kemudian perbedaan yang ketiga, perbedaannya dengan gambar ketiga adalah nih fontnya. Apabila kita lihat font seperti ini menandakan kurang tegas. Jadi fontnya lebih berseni. Seni kurang cocok untuk menggambarkan sesuatu yang tidak boleh. Jadi apabila kita menggunakan tanda parkir seperti ini, mungkin ini bagus-bagus saja jika kita pemilik restoran,
ya pemilik usaha yang berkaitan dengan nuansa klasik lah, karena font ini adalah contoh dari font klasik. Jadi untuk keperluan biasa ini mungkin akan dianggap lucu, tapi tetap saja kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga ini untuk membuat tanda dilarang parkir seperti ini ya. Berikutnya adalah shape. Shape adalah bentuk dua dimensi ya. Shape adalah semua objek dua dimensi yang memiliki batas yang dapat ditentukan dengan jelas. Contohnya adalah lingkaran, kemudian segitiga, bujur sangkar, kemudian dan objek-objek lainnya yang objek dua dimensi lainnya yang batasannya bisa dilihat dengan jelas seperti ini. Kemudian shape ini memiliki banyak sekali kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memisahkan konten, misalnya Anda bikin desain dengan beberapa bagian dan di masing-masing bagian ada kontennya yang berbeda. Misalnya Anda desain yang paling mudah lah, desain web untuk konten olahraga, misalnya Anda menggunakan shape berbentuk bola dengan gambar dengan tekstur bola tentunya ya. Kemudian apabila bagian itu menggambarkan alam misalnya, kita bisa menggunakan shape berbentuk pohon misalnya dan seterusnya. Ini sangat banyak kegunaannya. Kemudian shape ini dibagi menjadi dua, yaitu geometris dan organik. Perbedaannya di sini adalah shape berbentuk geometris itu bisa bukan bisa ya, sisi kanan dan sisi kiri atau pokoknya sisinya lah, sisi kanan dan sisi kiri dari shape tersebut adalah sama. Jadi kalau kita potong di tengah, bagian kanan dan kiri sama. Ini ya. Kemudian kalau yang organik itu tidak seperti geometri. Jadi kalau dipotong tengah hasilnya tidak sama. Kalau seperti ini hasilnya ini agak tidak sama. Yang ini lebih ke kanan dan seterusnya. Itu perbedaannya antara shape yang geometris dan organik. Jadi kalau organik tidak bisa dipotong tengah. Bisa dipotong tengah tapi hasilnya tidak sama. Kalau organik, kalau geometrik bisa dipotong di bagian tengah dan hasilnya sama. Kemudian contoh-contoh penggunaan elemen 3D seperti ini. Ini ada tanda stop. Tanda stop seperti yang saya katakan tadi, stop ini menggunakan warna dasar merah. Jadi karena merupakan larangan. Jadi kalau Anda bikin tanda stop dengan warna hijau, mungkin orang akan bertanya ini maksudnya gimana? Ini benar stop apa enggak? Mungkin orang akan bertanya karena mereka sudah punya gambaran bahwa sesuatu yang dilarang itu warnanya merah. Mungkin begitu seterusnya. Kemudian gambar-gambar flat design seperti ini ya, ini sangat banyak kita temukan saat ini. Ini misalnya dengan melihat tombol ini kita bisa melihat bahwa ini adalah tombol untuk membuka email misalnya, atau message yang belum dibaca. Kalau yang message sudah dibaca, amplopnya tandanya dibuka dan seterusnya. Kemudian label handphone ini untuk tombol misalnya ada panggilan masuk dan seterusnya. Kemudian ada add, ini biasanya kalau kita membuka Twitter dan seterusnya. Bahkan penggunaan garis dan objek-objek sederhana bisa dipakai untuk menampilkan ilustrasi yang mungkin aneh dan juga menarik. Berikutnya contoh-contoh penggunaan shape. Ini bisa dipakai untuk menampilkan desain ya. Jadi kalau kita buka Google Material Design, itu ada template-nya. Ada template yang bisa dipakai.
Berikutnya adalah form. Form adalah shape dalam bentuk 3D, jadi 3 dimensi ya. Namun demikian, karena kita arahnya pada komunikasi visual yang disampaikan lewat komputer ya, lewat komputer atau lewat media elektronik. Jadi sebenarnya form ini bukan bentuk 3D yang sesungguhnya, ini cuma bayangan kita aja di layar komputer ini nampak seperti 3D. Di sini saya punya gambar. Ini gambar yang memberikan kesan 3D karena ada pencahayaan, kemudian ada shadow-nya, kemudian ada perspektifnya. Ini perspektif. Jadi elemen 3D di sini bisa dimunculkan dengan memainkan cahaya, shadow atau perspektif. Jadi dari gambar ini kita bisa membayangkan atau memperkirakan bahwa cahayanya berasal dari sebelah kiri atas. Ya kan, karena yang ini terang, ini ada semacam bayangan. Kalau kita lihat sekilas itu tidak mungkin kita melihat bahwa ini adalah sebuah objek terpisah, objek lain. Tapi ini adalah hanya bayangan dari objek yang di atas ini. Kemudian perspektif. Jadi dari perspektif ini kita bisa melihat bahwa bagian ini ada di belakang, ini di depan, ini di depan, ini di samping, dan seterusnya. Meskipun sebenarnya gambar ini adalah gambar 2 dimensi, karena apapun yang ditampilkan dalam layar komputer atau layar smartphone kita ini adalah gambar 2 dimensi, hanya tampilannya aja kayak 3D. Kira-kira seperti itu. Kemudian contoh dari permainan, contoh gambar tentang permainan warna, bayangan, cahaya, dan perspektif ini juga. Berikutnya dalam desain 2 dimensi ya, jadi karena kita menggunakan komputer, desain kita ada 2 dimensi karena kita tidak bisa melihat objek tersebut secara 3D yang sesungguhnya, dalam arti sesungguhnya ya. Yang ditampilkan di komputer sebenarnya adalah objek 2 dimensi yang ditampilkan dengan menggunakan form. Form ini berarti memungkinkan kita untuk menampilkan objek 2 dimensi dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya gambar bulan seperti ini. Dengan pewarnaan yang berbeda, misalnya yang atas dengan yang bawah. Ini yang bawah ada bayangan hitam, dan yang atas ada bayangan putih. Itu menandakan bahwa ada sumber cahaya di sebelah kiri atas juga. Kemudian sebagai penegas, di sini ada ada semacam pantulan cahaya, pantulan dari sumber cahaya. Apabila kita lihat gambar ini, pikiran kita langsung mengarah pada gambar bola 3 dimensi. Tapi kalau bayangannya ini kita hilangkan, kemudian yang bagian putih di atas ini kita hilangkan, kemudian pantulan cahaya kita hilangkan, itu hanya akan menjadi objek 2 dimensi biasa. Berikutnya tekstur. Tekstur adalah karakteristik fisik dari sebuah permukaan. Jadi misalnya meja ini meja dari kayu ya. Jadi kalau di kehidupan nyata memang dari kayu. Tapi dalam pemodelan 3 dimensi atau pemodelan 2 dimensi, kita bisa menggunakan tekstur. Kita bisa membuat objek 3 dimensi yang bentuknya seperti meja, kemudian kita beri tekstur kayu sehingga tampilannya seperti meja kayu.
contoh tekstur banyak sekali. Jadi kita bisa menggunakan gambar, kita mengambil foto apa saja. Misalnya kita membuat objek meja seperti tadi ya, objek 3D meja, kemudian agar tampilannya mirip seperti meja sungguhan, kita ngambil foto gambar meja, tekstur dari meja itu, kemudian kita masukkan ke objek 3D-nya sehingga tampilannya seperti objek sungguhan. Ini contohnya. Contoh berikutnya adalah penggunaan tekstur yang ini sesuai dengan kecenderungan saat ini ya. Kecenderungannya yaitu menampilkan sesuatu dengan warna flat. Jika kita lihat desain modern saat ini semuanya menggunakan desain flat. Sekitar 10 tahun lalu lah, atau mungkin kurang ya. Ini contohnya, misalnya kita bikin objek 2 dimensi berbentuk kaktus, tapi kita membuatnya dengan flat. Itu tampilannya menjadi lebih menarik. Teksturnya diambil dari tekstur yang sesungguhnya. Tampilannya jadi lebih menarik. Kemudian dalam desain, tekstur dapat dipakai untuk menambahkan kedalaman pada objek yang biasanya flat. Jadi objek yang halus itu bisa ditampilkan, misalnya Anda membuat model candi Borobudur. Candi itu kan dari batu itu kasar-kasar. Itu kalau Anda bikin objek 3D-nya itu hasilnya halus. Itu harus diberi tekstur untuk menampilkan lekukan batunya itu dalam game atau dalam rendering. Jadi kalau Anda cari informasi di internet, dalam game biasanya untuk menampilkan objek dengan detail yang tinggi itu ada salah satu jenis tekstur lain yang banyak dipergunakan untuk membantu hal ini, yaitu normal map. Ada yang mengatakannya normal map, ada yang mengatakannya sebagai bump map. Anda cari normal map atau bump map, BUMP map. Itu gambarnya seperti ini. Jadi ini khususnya untuk game 3D ya. Jadi kalau Anda pernah main game 3D itu teknik seperti ini banyak sekali dipergunakan. Contohnya untuk menampilkan misalnya bangunan-bangunan tua, untuk mendeteksi apakah objek itu menggunakan normal map atau bump map atau tidak, atau memang bentuknya detail seperti itu bisa kita lihat. Misalnya kita gerakkan karakternya ke sisi samping, jadi pandangan kameranya itu agak sejajar dengan objek tadi. Kalau objek itu terlihat datar, berarti dia menggunakan bump map atau normal map. Itu contohnya. Kemudian terakhir, balance, keseimbangan, ini sangat banyak dipergunakan. Keseimbangan ini bukan hanya seperti objek geometris ya, jadi kiri kanan sama, enggak seperti itu. Keseimbangan itu bisa seperti ini. Keseimbangan adalah distribusi bobot visual atau seberapa banyak sebuah elemen bisa menarik perhatian orang yang melihatnya. Jadi pada contoh pertama distribusinya seimbang, bagian kiri dan kanan sama. Kemudian bagian kedua ini juga seimbang, meskipun elemen yang ditampilkannya sama, berbeda. Elemen di kanan adalah cuma teks saja, elemen di kiri ada teksnya, ada gambarnya, tapi secara umum elemennya seimbang, balance. Bagian kiri dan kanan memiliki bobotnya sama.
contoh yang paling umum adalah Google. Pada saat kita membuka Google pertama kali ya, itu tampilannya pas di tengah, Google-nya tulisannya di tengah, kemudian search bar-nya search-nya juga di tengah persis. Desainnya sangat sederhana tapi sangat efektif untuk Google itu, dengan balance yang sempurna juga. Itu contohnya. Contoh berikutnya ini sama dengan contoh tadi. Bagian diri kanan dan kanan sama. Bukan dalam artian bahwa kiri dan kanan sama persis, tapi kiri dan kanan memiliki bobot yang sama. Di sini ada gambar, kemudian di sini ada teks. Teksnya ada yang besar, ini judulnya. Penekannya pada pantai. Jadi desain seperti ini banyak sekali dipakai untuk menampilkan desain modern seperti ini. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan pertama dan seterusnya ya. Kemudian untuk untuk pertemuan pertama dan seterusnya, saya akan memberikan tugasnya bisa dilihat di ELA ada file teks yang berisi tugas untuk dikumpulkannya. Misalnya Anda mencari artikel di internet, kalau kemudian Anda tulis ulang, rewrite, Anda boleh langsung copy paste atau sebaiknya ditulis ulang. Pengumpulan maksimal 2 hari seperti biasa. Kemudian tugas akan dianggap sebagai presensi. Jadi kalau nggak bikin tugas dianggap tidak masuk. Demikian untuk pertemuan pertama. Sekian dan terima kasih.